Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, sahabat Bang Jeff Elektro. Oke teman-teman pemula, saya akan coba berbagi malam ini untuk teman-teman dan sahabat semua yang ingin belajar merakit sebuah amplifier. Ini saya buatkan teori dari perakitan modul sebuah amplifier. Bagi teman-teman yang awam mungkin bertanya-tanya, apakah speaker aktif dan amplifier itu sama ya? Amplifier adalah sebuah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai penguat akhir pada bagian sistem tata suara ya. Sinyal audio yang lemah pada bagian input diperbesar hingga menghasilkan daya keluaran atau output yang besar ya. Sinyal audio pada dasarnya adalah merupakan penguat tegangan dan arus listrik yang diubah menjadi gelombang suara yang tujuan akhirnya untuk menggerakkan sebuah loudspeaker. Oke. Kemudian apa bedanya amplifier dan speaker aktif? Pada dasarnya sama saja sih. Speaker aktif maupun amplifier itu dibuat untuk menaikkan atau mengeraskan sinyal audio untuk menggerakkan speaker. Nah, hanya saja kalau speaker aktif biasanya dibuat lebih ringkas ya. Amplifier dan semua kelengkapannya dimasukkan ke dalam sebuah kotak speaker atau kotak salon mulai dari trafo, power supply-nya ya, modul amplinya, kemudian modul pengatur nadanya atau tone controlnya, kemudian semuanya masuk ke dalam box speaker sehingga dinamakan speaker aktif. Kalau tidak ada isinya itu dinamakan speaker pasif. Dalam sebuah modul speaker aktif biasanya ya menggunakan sebuah modul amplifier yang sudah dibangun dengan modul pengatur nada, power supply-nya sudah disematkan di situ, kemudian juga jaringan mic, jaringan dioda power supply sudah ada di dalamnya ya, sudah ada dalam jadi satu papan, jadi lebih ringkas, tinggal pasang di box beres. Nah seperti itu. Yang keluar paling yang muncul di kotak speaker itu di depan panel instrumen, bass, treble, balan, mic dan sebagainya. Jadi enak kalau speaker aktif tinggal pasang satu papan langsung masuk ke kotak salon, itu ringkas ya. Beda kalau amplifier ya. Sedangkan amplifier lebih cenderung dengan rangkaian yang terpisah-pisah, mulai dari pengatur nada, power supply dan sebagainya. Bahkan rangkaian amplifier bisa dibuat tersendiri. Contohnya rangkaian amplifier dibuat dalam satu box dengan power supply saja tanpa adanya rangkaian pengatur nada di dalamnya. Yang ada hanya sebuah potensio sebagai master volume untuk input ya. Sedangkan pengaturan nadanya dibuat terpisah, bisa dalam satu box terpisah. Juga power supply pengatur nadanya atau bass treble-nya atau tone controlnya terpisah pula, yang nantinya kedua box tersebut bisa disusun menjadi dua tingkat. Namun amplifier juga bisa dibangun dalam satu box, mulai dari modul amplifier, power supply, terus pengatur nada, modul echo dan sebagainya, selama dalam satu box itu muat. Amplifier tidak menggunakan box speaker atau kotak salon. Kalau dimasukkan ke kotak speaker maka bisa disebut speaker aktif. Oke, kemudian teori sebelum belajar merakit amplifier atau speaker aktif ya, di sini untuk pemula. Nah, power supply untuk amplifier biasanya menggunakan, nah ini kita langsung ke power supply-nya. Amplifier biasanya menggunakan sebuah power supply ya. Power supply bisa dari trafo, bisa dari switching atau SMPS ya, atau bisa juga aki ya. Untuk power supply yang kecil biasanya menggunakan baterai atau aki, tapi untuk yang sudah simetris ya bisa menggunakan trafo SMPS ya, atau switch mode power supply. Bisa juga menggunakan trafo. Yang paling mudah saya selalu mengajari teman-teman yang pemula menggunakan trafo ya, karena trafo saya bilang lebih mudah dan juga tidak gampang rusak kalau menurut saya. Nah ini di sini ukuran power supply yang dibutuhkan oleh amplifier ya, karena amplifier kalau tidak diberikan power supply tidak akan bunyi, tidak akan hidup ya. Ukuran power supply yang dibutuhkan oleh amplifier harus disesuaikan dengan si amplifiernya. Jika terlalu kecil arus dan voltasenya, maka si amplifier tidak akan bisa bekerja dengan normal dan mungkin saja tidak akan bisa hidup karena kekurangan tenaga. Begitu juga jika amplifier kelebihan voltase dan arus, bisa merusak komponen amplifier itu sendiri ya.
Contoh di sini sebuah amplifier mini hanya butuh tegangan 5 volt sampai dengan 6 volt dan arus maksimal 1 ampere. Maka tidak boleh kalian memberikan tegangan lebih dari 6 volt dan arus lebih dari 1 ampere. Ya. Contoh lagi, sebuah amplifier butuh tegangan 12 volt 3 ampere. Maka jika diberikan tegangan 5 volt 1 ampere tidak akan bisa bekerja. Jika diberikan tegangan 9 volt 2 ampere masih bisa bekerja, tapi hasilnya tidak maksimal. Lalu bagaimana jika tegangannya pas tapi arusnya lebih besar dari 3 ampere? Yang terjadi nantinya amplifier akan overheat. Memang sih suara sangat kencang sekali dan bagus, tapi si amplifier akan cepat overheat atau cepat panas dan komponen bisa terbakar. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu. Di sini ada 3 modul yang saya coba pajang di sini ya. Di sini ada tulisan modul amplifier single power supply. Nah, kalian harus bisa membedakan antara single power supply dan symmetrical power supply. Kalau untuk single atau tunggal, kalian bisa menggunakan listrik dari aki, misalnya 12 volt ya. Kalian bisa gunakan aki sini atau adaptor 12 volt. Hati-hati karena ini adalah IC, jadi mungkin setiap modul pasti ada batasannya. Tidak mungkin dia untuk modul seperti ini kita masukin trafo 10 ampere atau 5 ampere. Pasti ada keterangannya 3 ampere atau 2 ampere ya. Kalau memang kalian terpaksa menggunakan, misalnya ya, ini membutuhkan sebuah power supply 3 ampere. Kalian pasang trafo 5 ampere. Maka si arus yang menuju ke amplifier ini 5 ampere. Jadi untuk membatasi supaya tidak masuk 5 ampere, kalian batasi di sini dengan dioda ya, dioda 3 ampere ya, 12 volt. Atau kalau emang ini misalnya ini 2 ampere, kalian batasin saja dengan dioda 2 ampere pada bagian plusnya dengan strip yang mengarah ke plus 12 volt ini ya. Jadi kalian bisa langsung pasang ke aki 12 volt. Jangan langsung ke aki kalau emang modulnya meragukan, kalian tidak tahu di sini udah ada pembatasnya atau belum. Sebaiknya kalian kasih pembatas dulu sebelum kalian memberikan power supply atau catu daya aki dari sini. Oke, di sini ada 3. Nah, di sini ada yang kedua, di sini juga 12 volt ya. 12 volt min plus, itu saja. Yang ini juga sama, 12 volt min dan plus. Ini untuk ketiga rangkaian ini adalah rangkaian amplifier dengan power supply single atau tidak simetris ya. Jadi kalian bisa menggunakan aki atau adaptor yang keluarnya 2 seperti aki plus dan min saja. Nah, di sini juga saya gambarkan ini output R, output kanan ke speaker. Amplifier outputnya pasti speaker ya, inputnya nanti ke audio input. Kalau untuk yang seperti ini instan, enak, tinggal pasang jack RCA dan jack 3,5 mm dimasukkan ke HP misalnya ya. Jadi kalau 3,5 ke 3,5 mm langsung masukkan ke output HP Anda. Nah, kemudian audio inputnya ini juga sama. Kalau yang ini ya, ini mono, ini audio inputnya tunggal ya, in sama ground saja. Nah, ini kalau untuk mono keluarannya pun 1 speaker. Kalaupun kalian memparalel 2 speaker di sini, tetap aja suaranya mono atau tunggal karena inputnya di sini cuma ada 1, yang 1 adalah ground. Kalau stereo 1 2 3, jadi 1 2 3 ada L, R dan G. Kalau untuk mono hanya ada audio input L dan G ya, atau in dan G saja. Itu kita lanjutkan. Nah, di sini contoh sebuah amplifier dengan trafo 0 atau single ya. Saya sering dulu membuat sebuah amplifier yang kecil seperti ini, sekedar untuk radio kompo ya, radio kecil yang baterainya 6 volt atau 9 volt. Saya menggunakan IC BA5406. Power supply-nya saya menggunakan paling trafo 2 ampere di 9 volt cukup ya. Kalau elko power supply-nya di sini kalian bisa gunakan misalnya 1000 mikro atau 2200 mikro, 25 volt atau 16 volt ya. Kalau emang di sini cuman 9 volt 12 volt cukup pakai 16 volt. Nah, ini untuk pemberian power supply pada amplifier. Kita lanjutkan. Nah, di sini yang stereo juga saya ilustrasikan seperti ini.
kalian bisa masukkan di sini ya. Untuk amplifiernya di sini udah masukkan plus 12 volt, min 12 volt, masih single ya, belum simetris. Tune control juga begitu, tune control juga perlu sumber daya ya, hanya saja tune control tidak memerlukan daya yang besar, dia cukup 1 sampai 2 ampere saja. Tapi kalau untuk tune control kecil biasanya cukup 1 ampere sudah cukup ya, 1 ampere sudah cukup. Kemudian di sini juga ada MP3 modul. MP3 modul juga kalian butuh power supply. Biasanya ada yang sudah 12 volt, ada juga yang masih 5 volt. Jika di sini ada yang 12 volt, kalian bisa gunakan 12 volt. Biasanya kalau saya menggunakan 9 volt supaya IC M7805-nya di modul MP3 tidak terlalu panas ya. Nah, ini tadi semuanya menerangkan tentang bagaimana cara memberikan power supply pada setiap perangkat ya, termasuk amplifier, tune control, dan MP3 modul. Jadi yang paling penting kalian ketahui bahwa untuk tune control atau pengatur nada tidak perlu arus yang besar ya. Kalaupun kalian misalnya pakai trafo 5 ampere 12 volt, kalian batasi di sini ya, bagian plusnya pakai dioda 1 ampere supaya arusnya tidak besar masuk ke sini, bisa jebol transistornya di sini ya. Nah, kalau untuk amplifier sesuaikan, kalau dia butuh 5 ampere misalnya 12 volt ya silakan masukin 5 ampere 12 volt, tidak apa-apa. Misalnya butuh 2 ampere 12 volt ya silakan masukin 12 volt 2 ampere ya. Untuk MP3 modul dia tidak terlalu besar karena dia sebenarnya hanya cukup 5 volt saja. Di dalamnya ini sudah 5 volt diolah ya. Dia walaupun masuk 90 atau 12 volt, tetap yang menuju ke modul MP3 nya itu adalah 5 volt. Dan ini juga tidak boleh pakai arus yang besar ya. Cukup kalau mau pakai trafo ya trafo 1 ampere ya, begitu. Next kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh, ini sekedar contoh saja sebenarnya. Ini amplifier yang single ya, amplifier single menggunakan power supply single, trafo single yang sini, yang bawah ya, yang bawah sini trafo single. Tapi kalau kalian mau menggunakan trafo CT harus dibuat seperti ini supaya tetap keluarannya single, jadi plus dan min saja. Cukup pakai 2 dioda nih ya, seperti ini, pakai elko. Nah, kalian pemasangan elko jangan sampai terbalik, karena kalau elko terbalik bisa meletus ya, bisa meledak, apalagi kalau gede ya. Ini strip ini adalah menandakan kaki negatif pada elko. Gambar yang saya buat ini adalah CT ke kaki negatif elko. Kalian harus ingat itu, jangan sampai terbalik. Oke, dioda juga arahnya jangan sampai terbalik. Tidak ada kutub stripnya di sini, bagian plusnya katoda ya, dan ini anodanya ke trafo. Oke, nah di sini kalau untuk pembuatan trafo yang single seperti ini, pakai dioda 4 buah, dibikin bridge atau dibikin jembatan ya. Nah, sama, bagian plusnya harus ke kaki elko bagian plus, dan bagian minnya sama, harus masuk ke kaki min elko yang tanda strip ini. Dioda tanda minnya mana? Tanda minnya dia yang polos, tidak ada stripnya. Nah, kemudian kalau untuk dibuat DC, karena kebutuhan si perangkat elektronik ini adalah DC, jadi dibuatlah sebuah dioda ya untuk menyearahkan arus dari bolak-balik ke arus searah atau arus DC seperti ini. Tak jauh beda dengan aki, plus dan minus ini sudah aki adalah arus yang DC ya. Jadi kalian bisa menggunakan adaptor seperti ini atau bisa menggunakan aki. Dan juga kalau pakai aki, teman-teman tetap harus membatasi berapa ampere yang masuk ke trafonya, berapa ampere yang masuk ke amplifiernya, dan berapa ampere yang masuk ke tune controlnya. Jadi teman-teman harus tahu, jangan sampai aki langsung dimasukin ke amplifier tapi di sini tidak ada dioda pembatas. Kalau tidak ada dioda pembatas, kalian harus berikan dioda pembatas, misalnya 5 ampere atau 3 ampere. Nah, di sini yang sering kita bahas adalah modul amplifier simetris ya, modul amplifier simetris dengan power supply yang simetris. Ini output kapasitor les ya. Kenapa disebut simetris? Karena dia punya satu daya kembar ya. Nih, ada min, ada plus
ada ground atau CT. Jadi dia ada 3 jalur, plus, min, dan ground atau CT. Nah, untuk pemasangan power supply seperti ini. Dan juga hati-hati juga dalam pemasangan power supply, karena di sini juga kalian juga harus jeli. Untuk teman-teman pemula pasti masih bingung ya. Nah, di sini ada secerip putih pada elko ini kaki negatif. Di dioda kiprok ini, di sini pasti ada tanda. Kalau di sini sudah tandanya plus, ya udah berarti yang sebelah sini adalah min atau negatif. Yang 2 sisanya ke trafo, ini dalam bentuk AC ya. Kemudian setelah itu untuk bagian CT kita masukkan ke gabungan 2 buah kaki elko bagian plus dan min. Ini adalah kita masukkan ke ground ya, CT dari sini. Ini jangan sampai terbalik pemasangan kaki-kaki elko dan juga kaki-kaki dioda, karena kalau salah dari sini kalian sudah mengawali kesalahan pembuatan amplifier kalian. Bukannya masuk harusnya ke sini, mungkin malah rusak di sini, bisa jadi rusak ke trafo juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini pengenalan modul amplifier yang stereo ya, dengan power supply yang simetris. Ini contoh di sini PCB-nya belum dibangun dengan rangkaian dioda PSU. Ya, belum ada rangkaian dioda power supply unitnya. Di sini kosong. Hanya ada plus, min, dan ground. Ya, ground speaker ini biasanya jadi satu ke sini. Ke sini juga jadi satu, ya. Nah, di sini rangkaian power supply untuk power ampli yang simetris kalian bisa buat sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Jadi kalian bisa masukkan ke plus, min, dan ground. Kalian bisa pilih. Kalau kalian punya dioda kiprok simple ya, simple, tinggal masang seperti ini saja. Perhatikan tanda-tandanya. Jika kalian mempunyai ingin memasangnya dengan menggunakan dioda grid satuan, pasang dioda IN5401 3 ampere atau 5 ampere. Di sini 4 buah, dipasanglah seperti ini. Perhatikan, kalian bisa men-screenshot gambar ini untuk kalian pelajari juga tanda-tanda plus dan minus elko. Jangan sampai mengabaikan semua simbol yang ada di sini. Jadi saya tidak menggambar dengan simbol, saya menggunakan gambar seperti aslinya ya, ilustrasi ya, seperti ini. Untuk elko kalian bisa gunakan 10.000 mikro 80 volt jika amplifier kalian sudah masuk kategori yang cukup ya, menengah, dari 150 watt ke atas. Kalian bisa gunakan power supply minimal trafo 5 ampere dengan dioda 3 ampere. Kalau pakai yang kiprok silahkan pakai yang 10 ampere atau 30 ampere ya, dipasang seperti ini. Saya tidak akan menerangkan dari awal lagi untuk masalah pemasangan switchnya 0 volt dan 220 voltnya. Kalian sudah harus paham dengan gambar yang saya buat ini. Nah, ini saya dari tadi bilang jangan sampai terjadi kesalahan pemasangan kaki elko ya. Tanda strip putih pada setiap elko bipolar menunjukkan tanda kaki negatif. Yang polosnya di sini adalah kaki positif ya. Kalau salah, ini resikonya bisa meledak. Oke, kalau tadi ya yang sudah kita bahas, yang ini ya, kita balik lagi dulu. Nah, sini amplifier modul yang belum mempunyai power supply di dalamnya. Di sini kita buatkan power supply di luar tersendiri ya. Bahannya seperti ini. Kalau sudah dipasang akan seperti ini ya. Kalian bisa pilih yang kiri atau yang kanan tadi ya. Nah, yang kiri atau yang kanan boleh. Lalu kalian pasang ke amplifier yang simetris ini, plus, min, dan ground. Silakan di screenshot. Nah, ini amplifiernya yang sudah ada jaringan power supply-nya. Nah, di sini ada komponen elko kembar ya, di sini elko power supply. Ini dioda 4 buah atau dioda kiprok ya, tergantung si produsennya nanti. Sini tinggal masukin ke trafo saja, AC, CT. Biasanya ada tulisan 24 volt atau 15 volt atau 18 volt di sini ya. Dan tinggal masuk trafo saja. Nah, seperti ini ya. Kalau kalian menemukan
amplifier yang seperti ini, kalian tinggal masukkan ke trafo saja untuk power supply nya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita udah masuk ke pengenalan tentang tune control atau pengatur nada. Karena amplifier tanpa menggunakan tune control atau pengatur nada suaranya tidak enak ya, tidak karu-karuan. Bass dan treble-nya, terus mid-range-nya semuanya berbaur jadi satu, suaranya nggak enak didengar. Ini pengenalannya. Nah, di sini tune control dengan sistem PSU single, tidak simetris. Ini yang saya kasih tanda merah ini ya. Ini adalah power supply yang single atau non simetris, hanya ada plus dan minus saja atau plus dan ground saja. Nah, ini adalah tune control dengan sistem simetris ya, power supply-nya. Sini sudah disematkan dioda dan elko, juga IC 7812. Jadi setiap membeli modul tune control yang seperti ini, kalian pasti akan menemukan di sini jalur 3 buah ini, AC, CT. Biasanya disebutkan di sini butuhnya berapa, 12 volt, 15 volt atau 24 volt ya. Nah, ini sekedar contoh ilustrasi saja gambar yang saya buat. Nah, kemudian kita masuk nih. Oke, amplifier yang tadi ya, yang ilustrasinya tadi, ini kita coba. Ini sudah kita ilustrasikan seperti ini saja. Kalian bisa baca-baca dan semua simbol-simbol dipelajari, kalian bisa screenshot. Kita lanjutkan. Nah, di sini tune control dengan power supply simetris yang sudah dibangun dengan rangkaian dioda dan elko di PCB-nya. Jadi kalau sudah begini, kita tinggal memasukkan arus AC saja dari trafo ya. Kalau dia butuh 15 volt, kita kasih AC 15 volt seperti ini. Ini dengan trafo yang terpisah ya, tidak menginduk ke amplifier. Nah, untuk yang power supply single tune control bisa juga menggunakan trafo terpisah dengan menggunakan jaringan seperti ini. Silahkan di screenshot. Nah, untuk trafo CT juga bisa dibuat untuk power supply tune control dengan cara memberikan 2 buah dioda dan 1 elko. Ini bisa dimasukkan ke tune control yang single. Jadi trafo CT juga bisa dibuat output single ke sini ya. Nah, di sini power supply tune controlnya menggunakan stabilizer 7812. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi dengung. Biasanya kalau teman-teman merakit sebuah amplifier kemudian tune controlnya yang terpisah ini dengung karena kalian memasukkan power supply yang langsung ya, tanpa ada regulator. Coba kalian pasang IC regulator 7812 kalau emang ini adalah 12 volt. Mudah-mudahan dengungnya, noise-nya bisa hilang. Selain itu juga harus menggrounding atau menempelkan kabel ground ini, menggabungkan ke kabel ground ini harus digabungkan ke box amplifier. Kalau tidak ada box amplifier, cobain ke tanah ditancap ya, nanti noise-nya hilang. Nah, ini power supply yang kita ambil untuk tune controlnya itu hanya menggunakan sebuah resistor. Di sini kita mengambil power supply untuk tune control 12 volt ini, kita ambil plus dengan ditahan R2K2, kemudian mengambil ke power supply amplifier yang 24 volt ke sini. Ini bisa seperti ini kalau emang tune controlnya yang sistemnya seperti ini. Nah, ini gambar jadi ya, gambar jadi seperti ini. Kalian bisa lihat, bisa screenshot ya. Mungkin di sini ada beberapa gambar yang berbeda. Cari yang terbaik ya. Ini yang untuk output dan input amplifiernya sudah jelas di sini. Oke, untuk pemberian power supply saya cukupkan sampai di sini. Kita akan membahas tentang I/O atau input output ya. Di sini urutannya adalah mulai dari atas dulu, misalnya dari sini ya, dari input pertama. Di sini menggunakan MP3 modul. Kalau kalian mau menggunakan jack RCA, di sini tinggal pasang soket RCA saja. Kita bisa nanti colokin ke
HP, bisa colokin ke TV dan sebagainya. Tapi di sini saya menggunakan contoh adalah MP3 modul ya, seperti ini, supaya kita belajar pengawatan bagaimana cara pemberian power supply-nya. Nah, kita belajar output inputnya dulu ya. Untuk pemberian power supply kalian bisa baca saja di sini ya. Nah, untuk output dari sebuah modul MP3, kiri dan kanan stereo masuk ke input tune control L, R, dan G sini ya. Kemudian diteruskan output yang dari tune control masuk ke input amplifier ya, ini stereo kiri dan kanan. Kemudian ground, tarik ke ground. Kenapa ground yang ini tidak dipasang? Ground cukup satu saja, tapi kalau ragu-ragu silahkan pasang tarik ground ini di paralel 2 ya, seperti ini. Nah, dan juga pemberian supply tune control ini cukup saya menariknya satu ground sini ya, ke sini. Nah, ini untuk yang pertama tadi ya. Yang pertama nih, yang ini hanya menarik kabel plus saja. Kabel groundnya diabaikan karena kenapa? Karena sudah tergabung jadi satu ke sini, jadi tidak usah ngambil ground lagi. Karena tune control yang seperti ini, jika mengambil power supply-nya dari 24 volt kemudian ditahan pakai R2K2, cukup hanya mengambil satu lembar kabel ke sini ya. Untuk groundnya ini bukan negatif ya, kalau untuk di pengambilan disimetris jangan mengambil dari negatif, cukup dari ground, kalian pasang ke ground ya. Enggak dipasang pun nggak masalah, soalnya ground sini sudah tergabung ke groundnya CT amplifier ke sini. Oke, kalian paham seperti itu ya. Nah, itu tadi pemasangan input output mulai dari MP3 modul sampai ke input amplifier, jaringannya seperti ini. Yang terakhir adalah penggerak speaker ke sini, output dari sebuah amplifier. Ini hanya sebuah ilustrasi, jadi kalian harus jangan terpatok sama gambar saya ya. Kalau gambar saya ini banyak kekurangannya, misalnya si transfer yang 4 buah ini tentu saja belum dikasih heatsink atau pendingin ya, hanya sebuah gambar ilustrasi modul. Oke, dan juga trafo power supply-nya, kemudian MP3 modulnya. Tapi untuk pemberian power supply ya, gambar ilustrasinya saya buat semirip mungkin seperti ini ya. Nah, di sini ada perbedaan cara pemberian power supply-nya ya. Ini hanya begini saja. Ini tune controlnya diberikan sebuah power supply dari trafo terpisah seperti ini. Nah, ini juga yang ini ya, kita berikan trafo terpisah, tapi kita stabilkan arusnya untuk tune control supaya tidak dengung menggunakan IC7812. Nah, di sini juga sama. Di sini juga pakai trafo, bukan single lagi. Sini CT 2 ampere dengan menggunakan 2 buah dioda dan 1 buah stabilizer 7812. Nah, ini macam-macam cara pemberian power supply pada tune control. Silakan yang mana saja yang bagus silakan diambil. Oke, sahabat semuanya, mudah-mudahan sebelum Anda terjun merakit sebuah amplifier, coba pelajari dulu modul-modulnya. Jadi kalian yang baru masuk ke channel ini, silakan ada praktek tutorial pembuatan amplifier dari awal sampai akhir ya. Di situ diterangkan, dijelaskan mulai dari input, output, dan power supply-nya. Oke. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu sebagai dasar untuk pencerahan sahabat-sahabat saya yang pemula, yang benar-benar awam dalam melakukan perakitan sebuah amplifier untuk dirinya sendiri ya, minimal untuk diri sendiri. Mudah-mudahan bisa dipelajari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durinya, buah durianlah namanya, karena kulitnya penuh duri, maka disebut durian. Buah yang ada rambutnya, buah rambutanlah namanya, karena
kulitnya penuh rambut, maka disebut rambutan. Durian karena berduri, rambutan karena berambut, tapi buah jambu monyet, di mana monyetnya? Kalau makan jambu monyet, jangan takut ada monyetnya. Itu hanya namanya saja, si jambu monyet. Buah yang ada durinya, buah durianlah namanya, karena kulitnya penuh duri, maka disebut durian. Buah yang ada rambutnya, buah rambutanlah namanya, karena kulitnya penuh rambut, maka disebut rambutan. Durian karena berduri, rambutan karena berambut, tapi buah jambu monyet, di mana monyetnya? Ya. Kalau makan jambu monyet, jangan takut ada monyetnya. Itu hanya namanya saja, si jambu monyet. Iya, durian memang berduri, rambutan memang berambut, tapi ini buah jambu monyet, mana ada monyetnya? Ya, mana ya? Buah ini si jambu monyet, Tapi di mana monyetnya? yang ini buah jambunya. Kalau monyetnya, mana monyetnya? Dan kamu monyetnya.